teman-teman tuh mengalami itu gitu ya, karena saya juga mengalami purging 8 bulan, dan kalau dibilangin, "Wah, skincare Atomy itu tidak baik," gitu, terus udah gitu kurang bagus kualitasnya, ya bisa dilihat dari perubahan muka saya, perubahan DM Rini ya, Ibu Laurentina juga sekarang sudah luar biasa sekali. Nah, jadi kita bisa lihat, apa sih hubungannya skin barrier sama kerusakan yang terjadi itu, gitu ya. Nah, ini ya. Jadi sekarang itu kita belajar yang tentang ini nih, yaitu pentingnya skin barrier. Nah, jadi skin barrier itu sebenarnya apa gitu ya. Next ya, Bu. Nah, skin barrier itu sebenarnya dia itu pelindung kulit terluar kita ya. Nah, dia itu penting banget untuk dijaga agar fungsinya itu bisa jalan baik. Nah, pelindungnya itu seperti apa? Jadi dia itu di paling luar kulit kita itu kan di dalamnya itu sebenarnya ada sebuah lapisan kecil. Nah, lapisan tipis itu dia adalah skin barrier. Nah, si skin barrier itu tuh dia melindungi dari kelembapan untuk keluar, dan dia juga untuk melindungi dari ini ya, apa sih, paparan sinar matahari gitu, dari misalnya paparan bahan kimia itu masuk ke dalam kulit kita, itu dia dilindungi oleh skin barrier. Makanya kenapa kalau anak-anak, mereka itu jarang yang mengalami seperti ini ya, seperti yang kita. Kenapa kalau anak itu jarang flek gitu. Terus kenapa kalau anak-anak itu mereka itu jarang jerawatan. Nah, karena skin barrier mereka itu rata-rata masih baik. Tapi kadang-kadang kalau di Indonesia itu ada beberapa yang sudah tidak baik ya, karena kita itu kan pertama kita itu di negara tropis, dan yang pertama itu di Indonesia itu tidak diajarkan untuk belajar menggunakan sunscreen gitu ya. Nanti saya akan ceritakan kenapa kita harus menggunakan sunscreen. Nah, ini ada beberapa faktor yang membuat skin barrier, yaitu pelindung wajah kita itu rusak. Nah, itu tuh karena eksfoliasi berlebihan ya. Jadi buat teman-teman yang di sini hobi banget pakai peeling gel tiap hari, itu sebaiknya dihentikan juga gitu. Karena peeling gel itu untuk mingguan dan bukan untuk harian gitu. Nah, udah gitu alergi, iritasi, polusi, deterjen, dan paparan bahan kimia yang keras. Tidak hanya itu, lingkungan kalau yang terlalu lembab, terlalu kering, itu juga ada sebabnya ya yang membuat skin barrier kita itu rusak. Contohnya seperti waktu itu saya punya satu member, dia bilang ke saya dia pindah dari Jakarta ke Pangandaran. Selama itu di Jakarta dia itu memiliki kulit yang sangat bagus, dia bilang. Tapi begitu dia masuk ke Pangandaran, dia pindah ke Pangandaran itu kulitnya langsung rusak. Nah, dia bilang apakah karena skincare Atomy gitu atau gara-gara faktor luar. Terus kata saya ya karena faktor luar, karena dia kurang pakai SPF, dan juga karena dia itu terkena sinar matahari yang langsung gitu. Sedangkan di Jakarta tidak terjadi seperti itu. Nah, ciri-ciri skin barrier yang rusak itu yang paling mudah kelihatan itu adalah kemerahan ya. Dan ini juga terjadi sama anak kecil loh. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat, anak-anak yang suka jalan lari-lari keluar tuh, dia pergi panas-panasan, terus udah gitu pulang pipinya itu seperti tomat ya. Dan kita tuh ngerasanya, wah pipi tomat lucu gitu. Sebenarnya pipi tomat itu artinya adalah skin barrier dia itu sedang rusak gitu. Tapi karena dia masih anak-anak, maka cepat sekali diperbaiki gitu ya. Tapi kalau misalnya dibiasakan gitu, dia panas-panasan terus, maka anak ini akan mengalami flek di usia dia masih muda gitu. Kemarin saya bertemu dengan anak umur 10 tahun, dia sudah ada fleknya gitu. Nah, itu kenapa? Karena dia sangat suka main voli, kata mamahnya itu main voli jam 12 siang sampai jam 3 gitu. Dan kemudian dia tidak pakai sunscreen. Jadi biasakan untuk sekarang itu mengedukasi secara benar gitu ya pada orang tua, juga pada para bisnis partner kita, bahwa sunscreen itu adalah nomor satu yang harus kita miliki gitu. Nah, udah gitu setelah kemerahan itu biasanya muncul rasa gatal. Nah, rasa gatal itu artinya skin barrier Anda sudah sangat rusak sehingga bakteri itu masuk ke dalam kulit ya. Nah, begitu bakteri sudah masuk ke dalam kulit ya artinya mulai timbul rasa gatal gitu. Dan setelah Anda kan biasa tangan itu ini ya, tangan tuh nggak bisa diem gitu. Kalau misalnya sudah gatal ya sama kita digaruk. Begitu digaruk dengan tangan yang kotor, maka ya bakteri itu akan masuk semakin dalam, terjadinya infeksi dan iritasi. Nah, kalau sudah iritasi seperti itu, kita udah tahu ya, itu pasti skin barrier-nya rusak. Nah, salah satu
Ciri yang terlihat banget juga kalau skin barrier kita rusak itu adalah hyperpigmentasi ya. Hyperpigmentasi itu artinya Anda punya flek gitu. Jadi melasma, flek yang terlalu banyak, itu terlalu besar, itu adalah kemungkinan besar Anda punya skin barrier yang rusak di daerah flek tersebut gitu. Ya next ya. Bu. Nah ini ya, ini tuh waktu saya pertama kali lihat gambar ini, saya langsung loh, waktu itu saya masih baru, saya nggak terlalu sering menggunakan sunscreen ya. Jadi saya tuh dari kecil juga orang tua saya sama, bilangnya gini, kalau ke apa ya, ke pantai, kalau enggak kita pergi keluar, misalnya kalau kita holiday, baru kita beli sunscreen gitu, baru kita pakai SPF. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah pentingnya bagi Anda untuk menjaga kulit dari paparan sinar matahari secara langsung. Bisa dilihat bahwa si supir truk ini, dia itu berusia 69 tahun, dan bagian kiri wajahnya itu terkena sinar matahari, kan dia nyupir gitu ya. Nah, dia itu kena sinar matahari dan inilah yang terjadi setelah 28 tahun. Nah, ini mengagetkan dan menakutkan nggak sih? Kalau saya sih ngelihatnya wow banget ya, gitu. Karena dia begitu keriput dan dia begitu kendor dan dia begitu rusak gitu di daerah yang dia tidak menggunakan sunscreen. Jadi memang sebenarnya sinar matahari adalah penyebab pertama kerusakan skin barrier kita. Jadi teman-teman yang ada di sini, biasakan untuk menggunakan sunscreen dari Atomy ya, karena banyak banget kan itu jumlahnya. Jadi teman-teman bisa coba, tapi kalau teman-teman yang sudah mengalami kondisi kulitnya itu merah, kondisi kulitnya sudah gatal, kondisi kulitnya itu udah bengkak-bengkak, sudah purging, breakout, maka SPF 50 tidak saya sarankan, karena SPF 50 itu akan membuat minyak semakin banyak gitu di kulit Anda. Jadi hindari yang SPF 50, artinya hindari essensan, hindari sunscreen yang ada di website Indonesia itu ya, itu nggak bisa. Sunstick pun tidak bisa, karena itu SPF 50. Yang bisa Anda gunakan adalah CeraVe Sun Milk. Ini ada di PO Korea, ya di Korea, di website Atomy Korea, dia SPF-nya 33, dan dia itu sangat bagus karena diperuntukkan untuk baby, gitu. Jadi dia juga punya ceramide, jadi kalau teman-teman yang skin barrier-nya itu rusak, harus sangat berkenalan gitu ya, pokoknya sangat jatuh cinta dengan istilah-istilah ini ya, yaitu Centella asiatica, ceramide, itu sangat penting gitu. Karena ceramide dan Centella asiatica itu gunanya adalah memperkuat si skin barrier kita ya. Nah, dia juga punya turmeric. Jadi kalau teman-teman tahu turmeric itu kan anti peradangan, jadi sangat bagus ada di Sunmild ini. Nah, kalau teman-teman yang punya masalah dengan flek, tapi tidak punya masalah dengan skin barrier gitu. Jadi teman-teman nggak pernah ngerasa gatel, nggak pernah ngerasa apa-apa, ya teman-teman boleh menggunakan Essensan. Di antara semua itu Essensan ya yang paling paling bagus karena Essensan itu di dalamnya ada Centella asiaticanya, Essensan itu di dalamnya juga ada Hyotunia cordata kalau nggak salah ya namanya itu, dan Centella asiatica serta ada ceramide-nya. Jadi itu semua gunanya itu adalah untuk memperkuat si skin barrier teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau pakai Essensan, walaupun SPF 50, dia punya semua penenang itu ya. Dan juga teman-teman juga di dalam Essensan itu juga ada kayak basil, lavender, pokoknya Atomy itu juga ada glycerin kalau nggak salah. Glycerin itu gunanya adalah untuk menenangkan kulit. Jadi Atomy itu luar biasa ya, di dalam sunscreen-nya saja gitu, Essensan itu, teman-teman tuh bisa mendapatkan proteksi dan juga nutrisi. Nah, Essensan kegunaannya juga salah satunya buat teman-teman yang punya flek, tapi kondisi kulitnya normal, skin barrier-nya nggak gatel, nggak ada masalah apa-apa. Essensan itu juga punya namanya alpha bisobolol kalau nggak salah ya, itu mencerahkan kulit gitu. Jadi teman-teman yang ingin mencerahkan kulit, ingin proteksi, dan juga efek riasan itu bisa menggunakan Essensan. Tapi kalau teman-teman yang sudah gatal, sudah meradang, sudah merah, gitu dikit-dikit, ada istilah ini yang suka digunakan oleh orang Indonesia. Saya itu mukanya sensitif, pakai apapun saya selalu gatal. Nah itu artinya Anda harus menggunakan sunscreen CeraVe Sun Milk, gitu ya. Next ya Bu.
Nah ini ya, ini adalah yang diminta oleh, pasien ke saya karena kan biasanya itu yang datang ke Atomi itu ya, antara 2, antara sudah pergi ke klinik atau sudah menggunakan kosmetik-kosmetik lain. Nah, kosmetik-kosmetik lain saya tidak pernah bilang bahwa mereka semua itu jelek, tapi biasakan buat teman-teman untuk melihat kandungan di dalam kosmetik ya. Jadi kalau teman-teman mau beli kosmetik, apa yang harus dilihat? Pertama, BPOM tidak, gitu. Memang saya tahu bahwa mungkin kalau BPOM belum tentu gitu ya, dia tidak mengandung hal yang berbahaya karena saya sempat melihat beberapa skincare yang ada, whitening. Jadi kalau teman-teman ngelihat ada, whitening agent, tulisannya di dalam skincare itu whitening agent, itu teman-teman harus, tanda tanya, apa itu whitening agent? Apakah itu merkuri? Apakah itu hidrokinon? Apakah itu steroid? Karena dia tidak nulis apa itu gitu ya. Dan kadang-kadang juga teman-teman harus, sangat takut itu dengan janji-janji palsunya skincare gitu. Contohnya seperti, karena orang Indonesia itu rata-rata kita suka dengan, drakor ya, artis Korea, yang rata-rata tuh glowing glass skin, putih banget gitu, terus udah gitu cantik, mulus, dan kita itu rata-rata nggak sabar gitu. Jadi kita ingin yang secepat mungkin. Nah, secepat mungkin itu di dalam skincare itu mengandung 3 biasanya ya, merkuri, hidrokinon, dan steroid. Nah, ini yang saya, bahas pertama adalah merkuri. Nah, merkuri itu ada, 2 ya, jadi ada yang anorganik dan ada yang organik. Kalau yang anorganik itu di dalam sabun dan krim pemutih kulit. Nah, bisa kelihatannya dari mana? Dari bau biasanya. Jadi kalau saya tuh ngelihatnya, kalau yang krim pemutihnya itu dan dia itu janji-janjinya surga ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dikasih krim, harganya sekitar nggak terlalu mahal, tapi dia bilang gini, "Ini seminggu putih loh." Nah, terus waktu teman-teman pakai, waduh, muka yang tadinya itu kita kusam, tiba-tiba langsung putih gitu. Dan kemudian yang tadinya jerawatan tiba-tiba hilang. Nah, itu teman-teman harus agak-agak curiga ya, mengapa begitu cepat gitu. Karena, skincare itu semua tentang proses. Nanti di ujung saya akan ceritakan tentang purging ya. Purging itu adalah reaksi kulit. Jadi nanti saya akan ceritakan itu juga, mengapa skincare itu harus melalui proses. Nah, kalau merkuri organik itu banyak dipakai di produk pembersih riasan, maskara, dan juga di eyeshadow kalau di Indonesia. Nah, ciri-ciri kalau skincare yang mengandung merkuri itu adalah dia warnanya itu mengkilat ya. Jadi si krimnya itu mengkilat banget, lengket banget, waktu dipakai itu panas dan panasnya nggak hilang-hilang. Gitu kan kadang-kadang kalau kita sudah menggunakan yang merkuri gitu dan kemudian kita menggunakan atomi, itu juga kadang-kadang ada reaksi panas gitu. Tapi reaksi panasnya itu hanya waktu Anda pakai dan kemudian dia lama-lama tuh meresap. Karena Atomi itu kan molekulnya kecil ya, molekul skincare-nya. Nah, dan rasa lengket yang dimiliki oleh skincare Atomi itu lama-lama akan hilang gitu. Jadi waktu kita pertama pakai itu terasa lengket, lama-lama akan hilang karena, meresap. Kalau merkuri, krim yang bermerkuri itu tidak akan hilang. Jadi dia akan lama lengketnya gitu. Dan kemudian kita ngerasanya lama-lama tuh kok panas ya gitu. Nah itu ya. Nah ciri-cirinya itu biasanya ini ya, iming-iming surga itu, jadi memutihkan dengan cepat, putih dalam semalam. Percayalah saya pernah lihat itu skincare-nya ya, dia janjinya putih dalam semalam. Saya cari kandungannya sampai 3 jam di Google dan semuanya tidak pernah saya temukan kandungan dari skincare tersebut. Tapi anehnya skincare itu di Indonesia laku banget dan saya berpikir, kenapa skincare ini tidak menaruh gitu kandungannya di tempat-tempat umum seperti di Google ya, di mana kita bisa lihat. Karena kalau teman-teman lihat di Atomi, semua bisa akses, website Atomi, bisa lihat kandungannya, di dalamnya ada apa saja, karena kita tidak ada yang ditutupi. Tapi kalau skincare-skincare yang bermerkuri, itu biasanya kandungannya tidak ditulis, atau mereka menggunakan kode-kode seperti CE apa gitu. Nah, itu tuh color food ya, bukan color food, kalau color food kan di vitamin C kita, ini food coloring, artinya pewarna makanan. Jadi kadang-kadang juga, janji-janji skincare surga mereka tidak bisa tepati, jadi mereka memasukkan pewarna makanan warna kuning gitu atau ungu ke dalam, skincare gitu. Kenapa warna kuning dan ungu? Ya itu karena
spektrum warna ya. Jadi kalau kulit orang Indonesia itu kan rata-rata kita itu sawo matang. Kalau dikasih warna kuning ya kita akan tampak lebih cerah gitu. Kalau misalnya orang yang, ini apa sih, mukanya itu sangat-sangat sawo matang itu menuju ke gelap, kalau dikasih warna ungu pun rata-rata biasanya akan lebih putih gitu. Jadi, itulah yang dilakukan oleh skincare yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, idealnya itu produk skincare itu terlihat hasilnya itu 2 sampai 6 minggu pemakaian gitu, 2 sampai 6 minggu. Barusan teman-teman akan melihat lebih cerah, lebih lembab gitu, tapi tidak akan instan glowing, tidak akan instan, tiba-tiba, wah gitu ya dari muka yang kusam tiba-tiba jreng gitu drakor, tidak akan gitu. Jadi Anda harus mengikuti proses. Tapi kalau produk yang bermerkuri, Anda akan melihat beberapa hari saja Anda sudah kinclong drakor gitu. Nah itu Anda harus takut ya, gitu. Yang next ya Bu. Nah ini, sebelumnya saya akan membahas dulu yang sorry sorry Bu, sebelumnya ya. Nah saya akan membahas kenapa merkuri itu berbahaya, karena begitu Anda padamkan, Anda stop penggunaannya, maka inilah yang akan terjadi gitu. Kalau kita zoom ya, ini anak saya sampai dia lihat waktu saya buat ini, dia bilang, "Aduh Mah," katanya, "jangan pakai yang seperti itu," kata dia. Karena ini sangat menakutkan dan ini tuh saya pernah mengalaminya ya. Jadi sebelum saya, sebelum saya menggunakan Atomy, saya tuh menggunakan skincare yang abal-abal gitu, kalau enggak kadang-kadang saya juga pergi ke klinik gitu, ke klinik dokter dan saya tuh mengalami sama persis seperti yang di bawah ini sebenarnya, gitu. Jadi, jerawat saya itu, ini yang kata saya itu jerawatnya itu beranak, bercucu, bercicit, nah itu tuh yang kayak gini ya, ini namanya sudah perjing, kalau sudah seperti ini bukan perjing lagi tapi sudah ke breakout ya. Nah, perjing itu yang saya bilang tadi saya akan jelaskan, perjing adalah reaksi alami kulit kalau dia bertemu dengan, suatu bahan aktif yang dia tidak tahu, gitu. Nah, kulit yang, sehat dia akan bertanya gitu, "Apa ini?" Gitu, "Bahan aktif apa ini?" Dan kemudian dia akan keluar gitu, dia akan buang keluar saja. Nah, buang keluar saja itu artinya jerawat. Jadi kalau kulit Anda menggunakan produk Atomy, ada satu 2 itu adalah perjing dan itu normal, dia akan hilang. Nah, jangan dihentikan produk Atomy-nya karena kadang-kadang yang terjadi itu orang datang ke saya dan kemudian orang-orang tuh langsung ribut gitu ya, "Si saya mau stop, saya merasa saya berjerawat karena produk Atomy," gitu. Padahal sebenarnya itu adalah reaksi perjing yang akan berlalu setelah 2 minggu gitu. Jadi setelah kulit Anda sadar gitu, oh ini bahan aktif ini namanya misalnya, bahan aktif ini namanya retinol, bahan aktif ini namanya niacinamide, dia sudah kenalan toh gitu, dia akan baik-baik saja. Kalau Anda itu skin barrier-nya bagus. Tapi kalau skin barrier-nya jelek, maka Anda akan mengalami seperti orang ini gitu. Dia akan menuju breakout gitu. Terutama kalau Anda suka pegang-pegang juga ya jerawatnya itu akan memicu breakout-nya. Nah, kalau sudah seperti ini apa yang harus dilakukan? Breakout ini akan berlalu, tapi nanti saya akan bahas di belakang ya. Anda bisa menggunakan Acne Clear Expert. Jadi ini perbedaannya antara Acne Clear Expert dengan Dermasica. Kalau Anda sudah mengalami seperti yang dialami oleh ibu yang di bawah ini, yang jerawatnya itu banyak banget ini sudah Acne Clear Expert. Karena Anda sudah lihat itu jerawatnya sudah ada yang bernanah di dalamnya ya, itu namanya pustula, nodul, kayak gitu, itu pokoknya macam-macam jerawat. Nah, dan dia juga meradang. Jadi Anda tidak akan bisa menggunakan Dermasica pada yang model seperti ini, sudah harus Acne Clear Expert dan dia harus menggunakan suplemen juga, gitu. Nah, tapi kalau Anda juga bisa lihat kerusakan akibat merkuri yang terjadi di sebelah sini, ya, di sebelah, kiri saya ini nih pokoknya yang ibu yang mukanya itu hitam. Ini saya pernah mengalami sendiri dan melihat sendiri. Jadi dulu saya punya satu member, waktu datang ke saya, begitu cantik, begitu mulus. Saya sampai bingung kenapa dia mau ganti dengan skincare Atomy gitu. Ternyata dia bilang, karena waktu dia mengoleskan krim malamnya, tiap sudah dioleskan krim malamnya dia harus duduk karena ginjalnya sakit. Gitu. Nah, itu yang terjadi kalau Anda menggunakan merkuri juga ya. Itu bisa merusak ginjal dan itu yang paling parah dari merkuri adalah lama-lama produk di kulit Anda itu dia akan menyebar ke udara.
Nah, kalau sudah menyebar ke udara berarti kena ke orang-orang tersayang Anda dong di sekitar Anda ya. Kalau Anda sedang mengandung itu bisa keguguran, kalau misalnya kena ke anak itu paling kasihan dia karena dia juga akan mengalami seperti gagal ginjal. Nah, terus udah gitu dia bisa apa ya, dia juga pokoknya mengalami gangguan kesehatan karena merkuri yang Anda gunakan. Jadi sebaiknya di-stop. Nah, member saya itu yang datang ke saya itu, dia datang mukanya mulus, kemudian saya bilang, "Tolong ya Bu, di-stop dulu karena saya bingung dengan, ini krim malam yang dia gunakan." Karena krim malam yang dia gunakan pertama harus ditaruh di dalam lemari es, tidak boleh keluar dari lemari es. Saya jadi rada bingung kenapa ya, kenapa harus dimasukkan ke dalam lemari es gitu. Terus udah gitu saya juga bingung kenapa tidak ada kandungannya sama sekali, saya tidak tahu itu apa. Dan ketika saya stop, saya minta dia stop 2 hari ya, cuman 2 hari teman-teman, terjadi seperti ini, langsung hitam. Kulitnya tuh langsung hitam dan karena dia itu ada letaknya itu ini ya, tinggalnya itu di pulau yang berlainan dengan saya, jadi ke sananya itu kan agak lama seminggu. Seminggu kemudian dia sudah jerit-jerit gitu, telepon ke saya, untungnya pada waktu itu memang atominya belum sampai, gitu. Jadi saya sadar bahwa ini bukan karena atomi, karena waktu itu saya baru masuk ke atomi gitu. Saya sadar bahwa ini pasti karena, skincare kamu. Itu terjadinya seperti ini ya, hitam, benar-benar hitam dan kemudian, dia perawatan dan sebagainya, tapi hitam yang seperti ini ya teman-teman, ini tuh akan susah dihilangkan. Jadi jangan menjanjikan ini hilang kalau sudah seperti ini ya, bilang saja menipis. Nah, next ya Bu, ini yang merkuri ya. Nah ini yang kedua ini adalah steroid. Nah ini beda banget teman-teman antara steroid dan merkuri ya. Steroid itu memang digunakan oleh para dokter. Jadi kalau steroid itu memang digunakan untuk, penyakit kulit gitu. Jadi kalau misalnya kayak anak saya dulu dia hyperallergic, dia keluar banget gitu ya, keluar gatal-gatalnya ya dia dikasih krim yang bersteroid, yang BPOM juga gitu. Dan kemudian, eee jeleknya itu adalah karena krim itu sangat bagus gitu, dan saya menggunakannya akhirnya untuk ke jerawat saya karena, begitu saya gunakan ya, langsung hilang jerawat saya itu, gitu. Begitu luar biasanya krim yang bersteroid ini ya, jadi saya happy, jadi akhirnya saya pakai terus, jadi begitu saya bertemu dengan Atomy, ya itulah yang terjadi ya, semua breakout gitu. Nah, kalau steroid ini memang digunakan untuk orang-orang yang berpenyakit kulit, dan dia ada BPOM-nya, tapi dia tidak boleh digunakan untuk krim kecantikan, gitu. Nah, kalau steroid itu ada bedanya ya, jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat itu, krim-krim yang bersteroid itu, mmm, akan cepat sekali, jadi kalau teman-teman pakai, dia akan cepat hilang jerawatnya, kalau enggak flek hitam kita itu akan cepat hilang, tapi kemudian teman-teman akan ngelihat dia itu ada kayak bintik-bintik putih. Jadi ada pigmentasi ya, namanya tuh jadi kulit kita itu nggak rata gitu. Nah, tanda-tandanya juga wajahnya sensitif, jadi kadang-kadang kita suka ngelihat ya, kita bilangnya wajah udang gitu. Jadi, tante-tante yang mukanya itu merah banget. Nah gitu, mukanya merah banget. Itu bukannya kita langsung bilang, "Wah tante pakai steroid ya." Jangan gitu juga, cuman mungkin mungkin dia menggunakan yang bersteroid gitu dan dia biasanya tidak sadar ya. Nah, wajah sensitif mudah merah, kena ke apa ya, sinar matahari sedikit pun dia akan jerit-jerit, ini saya alami, gitu. Jadi saya waktu kuliah itu, saya sering sekali, menggunakan skincare ini, pokoknya make up apapun ya, karena saya dari kecil suka make up, saya nggak pernah lihat kandungannya, apapun saya tempel ke muka saya gitu. Jadi saya nggak pernah lihat bahwa ini merusak skin barrier saya. Jadi kalau saya kena sinar matahari, dulu saya tuh dijulukinnya vampir sama teman-teman saya. Karena begitu saya kena sinar matahari itu saya jerit-jerit karena muka saya sakit dan merah banget, nggak hilang-hilang merahnya bisa 2 3 hari ya. Nah udah gitu teman-teman bisa lihat bahwa muncul gurat-gurat merah keunguan di wajah, ini saya juga alami ya, yang bagian bawah itu yang mukanya pipinya paling besar, saya dulu di bagian sini, pipi saya itu semuanya berurat. Gitu. Jadi bisa kelihatan seperti itu. Dulu saya kira, oh karena kulit saya tipis, kan ada orang-orang yang ngomongnya gitu ya, kulitnya tipis mungkin, jadi kelihatan ada pembuluh darahnya segala. Tapi tidak, ternyata itu karena saya menggunakan krim yang bersteroid. Dan kemudian hipertrikosis,
itu munculnya rambut-rambut halus di wajah. Nah, itu juga terjadi ya, saya punya di sini. Nah, di daerah sini juga karena teman-teman bisa lihat dia juga di daerah mulut, saya pernah mengalaminya juga di sini, gitu. Sampai satu saat itu dulu, saya sempat cukur kumis ya, karena banyak banget gitu. Nah, ternyata itu karena, ya krim yang saya gunakan itu memang bersteroid pada waktu itu. Nah, next ya, Ibu. Nah, ini adalah hidrokinon. Kalau hidrokinon juga orang-orang itu suka bilang, "Wah, ini pakai hidrokinon nih, jangan pakai yang pakai hidrokinon." Sebenarnya hidrokinon itu boleh digunakan, teman-teman. Jadi, dia itu sama seperti steroid, boleh digunakan asal bertanggung jawab dan yang menggunakannya bukan di krim kecantikan secara terus-menerus gitu. Nah, yang terjadinya di kita adalah orang-orang yang menggunakan skincare alias orang-orang buat skincare, mereka nggak mau mahal. Nah, caranya nggak mau mahal ya mereka kasih hidrokinon atau steroid secara berkelanjutan gitu. Nah, ini tuh biasanya hidrokinon itu digunakan secara medis. Jadi kalau teman-teman datang ke dokter dan biasanya untuk flek hitam itu akan dikasih hidrokinon, tapi konsentrasinya itu 2 sampai 5% ya. Dan biasanya yang terjadi gitu, saya bukannya membela para dokter kulit ya, cuman saya merasa begini karena saya mengalaminya juga. Pertama itu saya datang ke dokter, saya akan ngantri gitu, ketemu sama dokternya gitu. Terus kedua kali saya akan ngantri ketemu dengan dokternya. Tapi kemudian saya merasa bahwa dokternya itu mahal sekali. Kadang-kadang 300 sampai 500.000, obatnya 600.000. Ya udahlah saya skip si dokternya dan kemudian saya ke mantrinya, saya ulang resep. Nah, itu yang membuat ulang resep itu, yang membuat si dokter tidak bisa mengurangi dosis hidrokinon Anda. Karena Anda nggak ketemu dia lagi toh, Anda terus ulang resep yang itu. Nah, itu yang terjadi juga ke saya juga, karena saya ulang resep terus ke dokter itu. Jadi, saya datang cuma 2 kali, saya ulang resep 2 tahun. Nah, akhirnya ya saya benar-benar ini ya, jadi dan krim saya itu sama seperti yang saya baca ini loh. Jadi tadi siang saya baca dan kemudian saya mikir, "Oh berarti, krim saya dulu begitu semua ya?" Karena krim saya harus dimasukin ke lemari es, kalau dikeluarin itu dia teroksidasi, dia langsung jadi coklat, gitu. Nah, untungnya, saya tidak mengalami seperti yang dialami oleh orang di bawah ini, jadi kulitnya itu nggak sampai hitam saya, dan juga tidak bintik-bintik, saya lebih ke jerawat, gitu yang terjadi ke saya ya. Nah, ya next ya, Bu. Nah, ini adalah solusinya kalau di Atomy ya. Jadi kalau saya tuh sangat suka di Atomy itu karena Atomy itu benar-benar membuat produk yang berkualitas banget gitu. Jadi kalau teman-teman membaca kandungannya satu demi satu, maka teman-teman merasa bahwa, "Oh harusnya harganya mahal ya," gitu, "harusnya lebih mahal dari ini loh," gitu. Nah itu yang saya alami juga karena pertama itu kalau Anda sudah berkenalan dengan steroid, Anda sudah berkenalan dengan hidrokinon, Anda sudah berkenalan dengan merkuri, maka yang pertama harus Anda lakukan adalah hentikan. Nah begitu dihentikan, Anda akan mengalami breakout. Breakout itu jerawat di mana-mana atau Anda akan mengalami, muka hitam. Nah, yang harus pertama Anda lakukan adalah Anda cari pembersih wajah, ya. Nah, pembersih wajah yang paling bagus itu adalah gel cleanser dari Dermasica ini ya. Dia keasamannya itu sangat rendah, jadi 5,5 sampai 6,5. Nah, itu tuh sangat bagus buat, orang-orang dengan kulit wajah yang sedang skin barrier-nya rusak. Karena kalau skin barrier yang rusak itu dia perlu asam yang rendah. Kalau Anda menggunakan contohnya foam cleanser Atomy itu sangat bagus gitu. Di dalamnya ada Pelinus linteus, itu sangat bagus buat kulit kita ya. Cuman dia tidak bagus untuk orang-orang yang skin barrier-nya rusak. Itu bagusnya untuk orang-orang yang kulitnya itu berminyak cenderung ke normal gitu. Nah, kalau yang kulitnya rusak dia perlu yang pH-nya itu bisa apa ya, menyeimbangkan pH wajah, yaitu si ini ya, Hai, si Mam. hello, yang yaitu si gel cleanser ini. Nah, gel cleanser ini juga kalau teman-teman lihat, dia juga aman, kena ke mata itu aman, dan dia itu cara menggunakannya bagaimana, dia dikeluarkan, dibusakan, dan pelan-pelan gitu ya, teman-teman tuh bersihkan itu pelan-pelan. Jadi, kalau sudah skin barrier-nya rusak, jangan dengan, ini ya, "Hai Mam," kata Pak Kris, "Hai" juga. Nah, jadi jangan, menggunakan apa ya, tenaga banget membersihkan muka gitu, gunakan pelan-pelan dan kemudian teman-teman bisa
bersihkan dengan air yang hangat-hangat kuku ya, atau air dingin. Jangan menggunakan air panas, karena kadang-kadang tuh, saya nggak tahu ya, ada beberapa member saya yang mereka itu merasa bisa membuang bakteri dengan cara membersihkan mukanya dengan air super panas. Gitu, dan saya sempat kaget begitu ngelihat hasilnya karena benar-benar luar biasa rusak ya, eee, udah skin barrier-nya rusak ditambah dengan air super panas, itu mukanya itu langsung melepuh teman-teman, nakutin banget. Iya, dan udang rebusnya itu kalau skin barrier sudah rusak maka kerusakan yang terjadi itu tidak bisa diperbaiki ya. Jadi beberapa hari itu dia menjerit-jerit gitu, untungnya waktu dulu itu kita masih punya, daily mask, cooling dan soothing, itu dia pakai, gitu. Itu pun dia masih jerit-jerit, tapi untungnya, lumayan ya tertolong karena saya minta dia minum Hemohim, saya minta dia minum vitamin C, jadi dia tertolong juga pada akhirnya dia 1 hari, 2 hari, kemudian dia tidak mau pakai air panas lagi. Nah gitu. Nah next ya Ibu. Nah ini adalah, penyebab kenapa saya itu sangat jatuh cinta dengan Atomy ya. Karena Atomy itu benar-benar ditulisin semuanya gitu. Para bunda dan juga para bapak yang mengalami ini ya, sedang mengalami purging dan apa sih, kerusakan skin barrier, kita itu harus, sangat hafal dengan ini ya, logo-logo ini nih. Jadi, kalau ada logo yang namanya Dermates Excellent, itu artinya adalah dia itu sudah dicobakan oleh Dermates Jerman, bukan oleh Atomy, tapi Dermates Jerman, dan dia sudah dicobakan ke orang-orang yang alergi lah, orang yang nggak alergi lah, pokoknya dia dicobain semua, dan, dia itu tidak menyebabkan iritasi, 99,9%, makanya diberi nilai excellent oleh Dermates Jerman. Itu yang dimiliki oleh skincare ini ya, oleh skincare Dermasika kita ini. Dan kemudian dia hypoallergenic, artinya tidak memicu alergi. Nah, udah gitu, dia juga nah ini harus hafal ya teman-teman, green formula 0 sampai 2, artinya ini low hazard, tidak berbahaya sama sekali, dan kemudian bisa digunakan oleh baby, gitu. Jadi kalau 0 sampai 2 bisa digunakan oleh baby. Nah, kalau teman-teman tanya, ini gimana ya gitu, kalau saya berflek nih Ci, cuma skin barrier saya juga maksudnya saya juga gatel, apakah saya boleh pakai Dermacika plus ampul? Nah, ini adalah jawabannya. Kalau Anda sedang rusak gitu skin barrier-nya, Anda tidak boleh bertemu sama sekali dengan retinol, vitamin C, itu adalah bahan-bahan aktif skincare ya. Retinol, vitamin C, vitamin E, alpha bisobolol, niacinamide, EGF, itu semua adalah kebaikan-kebaikan Atomy, bahan aktif Atomy yang biasa yang ada di Absolute, ada di The Fame, ada juga di Hydra Brightening, itu Anda tidak boleh bertemu, gitu. Anda hanya boleh bertemu dengan apa? Anda hanya boleh bertemu dengan Centella asiatica. Jadi Anda hanya boleh bertemu dengan Dermacika saja, gitu ya. Ya, next ya, Bu. Ya, oke. Nah, sesudahnya saya menjelaskan ini ya. Jadi Dermasika itu, dia itu hanya ada 3 ya Bu, di dalam set-setnya gitu. Nah, dalamnya itu ada tonernya, ada ampulnya, dan juga ada krimnya. Tidak ada gel cleansernya. Jadi nggak usah dicari-cari gel cleansernya, nggak ada. Itu nggak ada memang. Anda harus beli sendiri gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di dalamnya itu sebenarnya Centella asiatica ini tuh buat apa sih gitu. Saya tuh sukanya banget-banget ya. Karena Centella asiatica itu, pertama saya tuh ngelihat ada iklannya. Ini ada yang, nah ya, nah gitu saya ngelihat iklannya itu harimau. Nah saya bingung kenapa ya iklan itu harimau gitu. Ternyata harimau kalau mereka, ribut satu sama lain ya, dan kalau enggak, singa lah, pokoknya kalau mereka ribut satu sama lain itu, yang merebut kekuasaan dan sebagainya, mereka itu kan, eee, luka ya, mereka tuh luka karena bertempur. Nah mereka akan mencari Centella asiatica ini atau pegagan gitu, mereka akan cari di hutan. Makanya binatang tuh hebat ya, luar biasa juga. Mereka bisa cari daun ini dan kemudian mereka gosok-gosok aja di daun itu. Dan luka itu akan hilang. Jadi si dermasika ini boleh nggak sih buat orang-orang yang luka? Misalnya ya, dia habis di laser, kan ada orang-orang yang habis di laser tuh, begitu di laser itu kalau skin barrier-nya rusak, begitu kita di laser dan kita kena sinar matahari, kita kotak-kotak loh, teman-teman.
dan itu tuh lama banget gitu. Dan kalau misalnya kadang-kadang orang laser itu, eee, nggak kira-kira ya kalau menurut pendapat saya, terutama orang Indonesia sih, kadang-kadang laser, datang lagi, laser lagi, datang lagi, laser lagi, sampai akhirnya orang itu kulitnya begitu tipis gitu. Saya pernah bertemu sama satu orang bisnis partner, dia pakai Hydra Brightening Essence, begitu dipakai dia bengkak, gitu. Saya udah bilang ke dia, "Ibu tidak bisa pakai ini." Tapi dia begitu jatuh cinta dengan essence-nya Hydra Brightening ya, karena biru, karena ada yang putih-putih gitu kan, dia seneng, apalagi dia, ngedenger iklan saya katanya bisa meledak gitu ke vitamin E-nya. Wah, dia suka banget, dia pengen coba, dia ngotot, saya bilang jangan, tapi dia coba dan akhirnya dia bengkak, gitu. Nah, itu terjadi karena ya dia bertemu dengan vitamin E dan sebagainya itu ya, yang sebenarnya bagus buat orang yang skin barrier-nya bagus gitu. Nah, kalau di sini di Dermasika ini dalamnya asli hanya Centella asiatica saja gitu ya. Dan di dalamnya itu ada yang namanya Madecassoside. Madecassoside ini gunanya memang untuk anti peradangan, memperbaiki luka dan sebagainya. Nah, apa sih yang diharapkan kalau teman-teman udah menggunakan Dermasika gitu? Nah, teman-teman tidak akan mendapatkan flek yang berkurang, tidak akan, gitu. Teman-teman juga nggak akan dapat kulit glowing glass skin putih banget, kinclong juga tidak, gitu. Tapi teman-teman akan dapat kulit yang sehat, kulit yang cerah, kulit yang lembab, dan kulit Anda akan siap untuk the fame, kulit Anda akan siap untuk absolut, kulit Anda akan siap untuk sinergi ampul. Nah, itu semua adalah skincare-skincare upgrade Atomy gitu ya, yang sangat luar biasa yang bisa membuat Anda glowing gitu. Jadi kalau di Atomy itu gunakan dulu Dermasikanya kalau Anda mau beralih ya. Jadi Anda biasanya pakai skincare ini, mau coba Atomy, maka untuk amannya pakai Dermasika dulu. Nah, penggunaan tonernya itu seperti apa? Atomy itu luar biasa ya. Jadi toner dari Dermasika ini memang dia itu bentuknya kayak susu ya teman-teman. Jadi tidak seperti toner The Fame, tidak seperti toner Absolute, tidak juga seperti Hydra Brightening. Jadi kenapa kalau teman-teman itu suka purging ya. Nah, reaksi purging kan saya sudah bilang tuh tadi, yaitu reaksi alami kulit ketika dia bertemu dengan bahan aktif dan jumlahnya banyak. Jadi kenapa dulu itu orang-orang suka begitu dikasih sama kita toner Absolute, mereka tuh bilang, "Wah, Ci, ini kok saya kulitnya jadi gini nih, beruntusan, rusak banget," dan sebagainya. Nah, ini itu terjadi karena dia itu bertemu bahan aktif dalam jumlah yang banyak dan kulitnya tidak siap. Dan toner Absolute, The Fame, dan Hydra Brightening itu sangat cair ya. Jadi karena sangat cair, maka dia itu akan meresap sangat cepat. Apapun yang meresap sangat cepat akan merusak skin barrier. Jadi toner dari Dermasika ini bentuknya seperti susu. Kalau Anda pakaikan ke muka, memang dia daya serapnya tidak sehebat Absolute, tidak sehebat The Fame. Pelan-pelan masuknya teman-teman, pelan, 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 dan jangan cepet-cepetin ya, jangan ditepuk-tepuk, jangan dioles-oles, karena kan Anda sedang memperbaiki skin barrier. Jadi oleskan saja dan tunggu gitu, kesabaran dibutuhkan gitu ya di sini. Jadi lama-lama dia masuk, nah sesudah masuk Anda gunakan ampul. Nah, si ampul ini ya, teman-teman ya, kalau teman-teman uji banding nih sama yang sama-sama gitu Centella asiatica, aduh yang lain itu nggak ada teman-teman, dia itu warnanya tuh bisa kayak gitu karena memang 100% Centella asiatica gitu. Sampai ada madecostoside-nya, ada DNA-nya ya, pokoknya Atom itu memeras habis gitu si Centella asiaticanya, semua dimasukkan ke dalam sini gitu. Apakah mahal? Harusnya mahal banget, teman-teman. Harusnya mahal banget. Cuman karena Atomi itu dengan sistem kita yang luar biasa ya gitu, maka dia itu bisa menurunkan harganya. Nah, ini itu apa sih fungsinya si ampul ini? Fungsinya itu hanya menenangkan, teman-teman. Jadi menenangkan kulit kita yang tadinya sedang meradang. Apabila teman-teman mengalami kayak beruntus ya, beruntus yang terus-menerus di daerah sini misalnya, boleh menggunakan kapas, tapi pastikan kapasnya tidak kapas yang banyak pemutihnya, karena ini kan nanti teman-teman taruh ampulnya di sana, dan kemudian setelah teman-teman oleskan semuka, taruh kapasnya di sana ya, taruh saja dan biarkan, gitu ya. Nah, jadi
Sesudah itu semua terjadi gitu, teman-teman kalau misalnya udah pakai ampul, bagaimana cara pakai ampul? Pakai saja semuka, diamkan ya, pokoknya teman-teman harus sabar, diamkan saja gitu. Nah kemudian, yang terakhir adalah krim autogenik. Nah si krim autogenik ini adalah, kalau teman-teman yang suka sama ini ya, suka sama drakor-drakor boleh pakai ini banyak-banyak gitu, karena ini efeknya rada-rada glowing gitu. Jadi kalau teman-teman yang suka ya bolehlah pakai ini ya. Nah, ini itu tidak boleh diselang dengan produk apapun. Jadi kalau misalnya ada di antara kan banyak banget ya yang nanya ke saya tuh itu, "Ci, saya mau pakai Dermasika, di tengah-tengah saya boleh nggak Ci pakai ampul Absolut please?" Nggak boleh gitu. Terus kalau Ci saya boleh nggak saya pakai Dermasikanya toner aja sama ampul aja, lotionnya saya mau pakai yang Absolut boleh nggak Ci please? Nggak boleh gitu. Jadi nggak boleh gitu ya teman-teman ya. Kalau pengen cepet hasilnya, ya nggak boleh gitu karena ini sinergi. Jadi dari toner ke ampul ke krim itu sinergi, mereka saling menunjang. Kalau teman-teman nggak tahan prosesnya, masukin bahan aktif, ya buat apa ditenangkan. Nah itu ya. Ya next-nya ya, Bu. Kalau next-nya udah ya? Nah, kalau next-nya sudah, saya akan putarkan sedikit ya. Ini ada, video testimoni dari member saya. Nah gitu, jadi member saya itu, dia itu sedikit ya saya ceritakan sebelum si videonya itu diputar, gitu. Jadi member saya ini, dia itu datang ke saya dan dia bilang, "Ini saya punya satu Ci, saya pengen pakai, yang Atomy gitu, dia pengen pakai skincare Atomy, tapi saya menggunakan skincare ini sebelumnya. Waktu saya Google, skincare itu dilarang BPOM dan sampai ditarik dari peredaran karena mengandung hidrokinon, steroid, dan merkuri yang sangat tinggi," gitu ya. Dan saya mikir, "Waduh," gitu, "gimana saya ngomong ke member ini karena dia begitu begitu pengen gitu pakai yang Atomy. Akhirnya dia berproses. Nah, dia itu sekarang menjadi salah satu leader saya, luar biasa banget karena tidak pernah dia, sedikit pun berkata apapun ya, dia cuma berkata gini waktu saya kasih Atomy Cooling dan Soothing, yang sekarang jadi Atomy Daily Mask Moisturizing ya, saya kasih ke dia, dia cuma bilang gini, "Ci, ini memang harusnya sepanas ini ya?" Nah, di situ saya merasa bahwa ada yang aneh dengan kulitnya, karena harusnya cooling dan soothing itu dingin ya. Jadi Ibu Yana pernah pakai cooling dan soothing ya? Nah, pasti Cirini juga pernah pasti ngerasakan itu cool, itu dinginnya itu kayak di puncak gunung gitu kalau buat kita. Tapi buat dia, begitu kena kulitnya dia jerit-jerit dan dia itu jerit-jeritnya waktu, video call sama saya, karena dia ngasih lihat, "Ci, lihat ya kalau saya pakai," waktu dia buka kulitnya merah. Merah bener-bener hancur dan merah banget gitu, dan akhirnya saya minta dia minum Hemohim, kemudian saya minta dia bisa pakainya apa, spirulina dicampur dengan air cooling dan soothing itu sedikit, itu dia bisa. Itu saja, sesudahnya baru ke, ini ya Dermasika, dan Dermasika itu juga dia melewatinya itu toner dulu seminggu, kemudian ampul dan barusan, krim. Nah ini videonya ya Bu, sudah ada ya Bu ya? Vi- Ya. Bu Rachel ada kirim videonya? Ke Paken kayaknya udah ya, tadi siang. Atau saya kirim lagi ya, bentar ya. Ya. Nah, ini Pak, cuman 26 detik sih. Ini saya yang buat karena saya saking terharunya dia akhirnya berhasil mulus. Sudah ya Bu ya? Wah ini pertanyaan sudah banyak. Nah, atau kalau enggak bisa dengan testimoni foto dulu atau ya Bu ya, dari ini juga salah satu leader saya.
Jadi saya itu diberikan leader yang benar-benar ini ya, tidak banyak mengeluh gitu. Jadi mereka itu, saya tidak tahu bahwa ini, salah satu leader saya, yang lumayan dekat dengan saya ya, cuman dia nggak pernah ngomong bahwa dia tuh mengalami ini, sampai akhirnya saya tahunya itu waktu pas lagi rapat besar gitu. Dia bertanya dan saya ngelihatnya, "Loh ini kok namanya kayak leader saya?" Baru saya tahu bahwa dia mengalami seperti itu. Nah kalau yang ini yang tadi saya sebut ya, yang dia menggunakan skincare-nya itu, bermerkuri, hidrokinon, dan steroid. 떠나간 내님 찾아온 일도 헤매이고 있네 그리운 그대 기다리네 떠나가는 저 구름들이 내 마음 전할까 어둑하니 하늘만 보며 울고 있네 Nah, itu bisa dilihat bahwa mukanya itu perlahan-lahan menjadi semakin baik ya. Nah, dan terakhirnya dia mulus juga gitu. Nah, kemudian sesudah dia mulus, saya sarankan dia menggunakan toner, kemudian ampul. Nah, dari The Fame. Nah, pertama toner The Fame dulu seminggu, lotion The Fame seminggu, dia baik, baru saya kasih ampul. EGF ya, yang ampul absolut. Nah, yang selanjutnya ada ya, Bu, yang foto-foto. Nah, ini dia pertama kali itu memang menggunakannya evening care ya. Jadi rata-rata itu teman-teman kalau yang menggunakan evening care, terutama di cleanser, kalau skin barrier kita itu kurang bagus ya inilah yang terjadi gitu. Ini pun terjadi pada saya. Nah, kalau sudah seperti ini purging menuju breakout, maka dia breakout terakhirnya. Ya, next ya Bu. Bisa dilihat makin lama makin banyak gitu. Akhirnya sampai semuka gitu. Dia itu. Nah, sampai sudah segini dan ini prosesnya 2 tahun, teman-teman ya. Sedangkan yang kemarin, yang tadi itu yang video itu setahun. Jadi kalau sudah bertemu dengan bahan kimia seperti itu, ya itulah gitu. Saya juga 8 bulan. Jadi tidak ada yang instan langsung pakai Atomi 1 bulan, iya bagus. Itu, juga saya menjawab pertanyaan yang ini ya, yang ada, "Berapa set, Ci?" Berapa set itu tergantung dari berapa banyak skincare mengandung merkuri, steroid, hidrokinon yang Anda pakai, atau berapa lama Anda, panas-panasan tanpa menggunakan SPF. Nah, itulah yang terjadi gitu. Kalau di leader saya ini, dia akhirnya saya sarankan menggunakan Acne Clear Expert, kemudian saya sarankan pakai Dermacika, dan kemudian dia perlahan-lahan membaik. Dia juga, orangnya itu sangat ini ya, pokoknya nurut. Jadi kalau dikasih vitamin C dan sebagainya, vitamin C itu sangat bagus untuk memperbaiki, jaringan ya, dan saya juga inner collagen kayak gitu buat teman-teman yang sedang breakout kayak begini, bisa coba inner collagen atau noni gitu. Kalau inner collagen itu sangat bagus karena dalamnya banyak ceramide, jadi dia bisa memperbaiki skin barrier. Nah, next-nya itu dia sudah membaik dan akhirnya, nah ini dia, waktu saya melihat status ini ya, saya bahagia banget karena, dia salah satu leader saya gitu, yang dekat dengan saya, tapi kok dia begini gitu mukanya. Ini Maret 2022 ya, dia itu salah ketik karena saking happy-nya dia sampai salah tahun. Tapi bisa dilihat bahwa, kalau Anda sudah benar skin barrier-nya, maka tidak perlu dempul, teman-teman. Nggak perlu banyak bedak gitu. Karena di Atomi itu nyata, pori-pori itu akan bagus dengan sendirinya kalau skin barrier Anda bagus. Sama seperti yang sekarang ya, saya pakai ini, saya cuma pakai Healthy Glow Base 2, kemudian saya pakai Gold Ampoule sedikit di sini gitu, dan sedikit, apa ya, jadi kayak highlighter di sini dan udah. Saya nggak pakai sangat banyak bedak dan skincare, nggak pakai bedak yang banyak karena skincare itu sudah membuat pori-pori saya itu kecil dan bagus gitu. Nah, dan akhirnya ya itulah kesimpulannya, kalau skincare, apa ya, jadi jangan hanya mencari skincare yang menghasilkan glowing gitu, glowing glass skin lah, terus udah gitu yang janjinya itu 1 bulan bisa langsung jadi artis drakor lah gitu. Kalau enggak ngelihat
kadang-kadang gini ya, teman-teman itu melihat, oh leader ini mukanya bagus banget, dia pakai apa, dia pakai sinergi ampul gitu. Oke, langsung pakai sinergi ampul, tanpa toner, tanpa nanya ke leader-nya, tanpa konsultasi, langsung pakai dan kemudian begitu terjadi kerusakan, pasti bicaranya, "Saya tidak cocok. Saya tidak cocok dengan Atomy, jelek ini, buang." Nah, padahal sebenarnya yang terjadi adalah Anda tidak konsultasi. Jenis kulit itu sangat banyak, teman-teman. Ada yang skin barrier-nya rusak, ada yang, kulitnya itu kering, ada yang berminyak, ada yang normal, gitu. Nah, terus udah gitu, kita juga gaya hidup kita kan berpengaruh ya, terus stres juga berpengaruh, terus kalau kita umur berapa berpengaruh. Jadi, jangan menyalahkan dan jangan ikut-ikut, gitu. Jadi kayak misalnya saya bilang, "Saya berhasil dengan The Fame, sinergi ampul, dan, lotion. Semua sama gitu pakainya." Tidak mungkin gitu. Jadi itulah gunanya para leader di sini, itulah gunanya, kita belajar skincare gitu, karena supaya kita tahu, "Oh yang buat si ini belum tentu cocok buat saya." Gitu. Yang paling benar adalah benarkan dulu skin barrier Anda, maka Anda akan mendapatkan kulit yang Anda idamkan. Tapi prosesnya tergantung Anda, gitu.